Pripyat, kota mati yang terbengkalai karena bencana nuklir. Dahulu kala, kehidupan yang penuh kehangatan pernah tercipta di sini. Tempat orang mengarungi hidup, menjalani hari-hari yang begitu luar biasa. Kendaraan terlihat berlalu lalang, menapaki hitamnya aspal. Canda dan tawa anak-anak juga masih terdengar, menghiasi setiap sudut kota. Tapi semuanya seketika berubah saat bencana besar melanda. Dalam sekejap, kota yang tadinya penuh keceriaan menjelma menjadi sebuah tempat mencekam tanpa kehidupan. Dan inilah Pripyat, sebuah kota terbengkalai yang disebabkan bencana nuklir puluhan tahun lalu. Mendengar kata Chernobyl mungkin akan membawa ingatan kita terlempar jauh ke masa lampau. Sebuah masa di mana pernah terjadi bencana nuklir mengerikan dan terburuk dalam sejarah manusia. Kala itu, reaktor 4 nuklir Chernobyl mengalami kegagalan yang memicu ledakan hebat. Dan Pripyat, sebuah pemukiman yang berada tak jauh dari pusat nuklir tersebut, turut terdampak. Pripyat didirikan pada tahun 1970 sebagai tempat tinggal bagi karyawan PLTN Chernobyl. Dalam perjalanannya, kota ini terus berkembang dan dihuni banyak orang, tetapi ditinggalkan penghuninya pasca bencana Chernobyl. Pada saat itu, Pripyat merupakan kota nuklir ke-9 di masa Uni Soviet dan memiliki populasi sekitar 50.000 jiwa sebelum terjadi bencana. Dengan jarak yang sedemikian dekat, lokasi ini menjadi zona rentan terhadap radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Untuk itu, semua penduduknya diwajibkan angkat kaki meninggalkan rumah mereka. Dan setelahnya, tempat ini menjelma menjadi sebuah kota mati, berselimut kesunyian. Kembali jauh ke masa lampau, tepatnya tengah malam tanggal 25 April 1986, sekelompok teknisi melakukan sebuah eksperimen kelistrikan di reaktor nomor 4 Chernobyl. Namun dalam prosesnya, mereka mengalami kegagalan. Sebuah reaksi kimia yang dipicu tekanan gas dan uap yang dihasilkan membuat suhu meningkat tajam. Reaktor nuklir semakin sulit dikendalikan dan akhirnya memicu ledakan hebat. Ledakan tersebut pada akhirnya menghancurkan lapisan baja dan beton penutup reaktor. Akibat ledakan itu, lebih dari 50 ton materi radioaktif dilepaskan ke atmosfer, yang kemudian terbawa angin. Pada 27 April 1986, pemerintah Uni Soviet mulai mengevakuasi 50.000 warga Pripyat. Radiasi yang lepas ke atmosfer levelnya lebih tinggi dibanding bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dibawa angin ke arah negara Eropa Timur dan Utara, mencemari jutaan hektar hutan dan lahan pertanian. Bahkan sekitar 400-an hektar hutan pinus musnah seketika karena menyerap radiasi tingkat tinggi. Semakin meluasnya partikel dan debu membuat zona evakuasi diperluas menjadi 30 km. Pada akhirnya, tak hanya warga Pripyat, semua pemukiman yang masuk dalam radius 30 km turut diungsikan. Total ada sekitar 350.000 penduduk yang harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diperkirakan 5.000 warga Uni Soviet meninggal dunia akibat kanker atau penyakit lain yang terkait radiasi Chernobyl. Jutaan orang lainnya mengalami gangguan kesehatan yang cukup signifikan.
bencana Chernobyl juga memicu lebih dari 6.000 kasus kanker tiroid pada remaja dan anak-anak di Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Tak hanya manusia, hewan-hewan di daerah tersebut turut terkena dampak buruk. Hewan yang tinggal di daerah yang terkontaminasi di dalam dan sekitar Chernobyl mengalami efek samping yang disebabkan oleh tingkat radiasi awal. Ketika bencana pertama kali terjadi, kesehatan dan kemampuan reproduksi hewan dan tumbuhan terkena dampak negatif selama 6 bulan pertama. Selain itu, populasi serangga seperti lebah, kupu-kupu, belalang, capung, dan laba-laba mengalami penurunan drastis. Waktu terus bergerak, meninggalkan hari kelam di masa lalu. Setelah lebih dari 30 tahun terlewati, Pripyat tetap menjadi kota yang dibelenggu kesunyian. Rumah dan gedung-gedung usang tak bertuan masih berdiri di atasnya, bersanding dengan pepohonan rindang yang semakin mendominasi menutup sebagian besar area. Ini benar-benar sebuah pemandangan yang begitu sulit diungkapkan. Saat gedung-gedung bertingkat berdiri tanpa penghuni sama sekali. Cat-cat tembok mulai luntur dan terkelupas, sementara besi-besi sudah terlihat berkarat, menandakan tempat ini sudah begitu lama dalam kehampaan. Namun di balik kesunyian dan kehampaan itu, ekosistem di dalamnya berangsur-angsur mulai pulih. Meski tak sepenuhnya seperti sedia kala, tempat ini kembali menghijau dengan ditumbuhi aneka pepohonan subur. Hewan-hewan yang sebelumnya dinyatakan hilang di kawasan ini juga kembali ditemukan. Hal tersebut bisa dilihat dari meningkatnya jumlah keanekaragaman hayati di wilayah Pripyat. Para peneliti menemukan satwa langka seperti lynx, serigala, dan bison Eropa yang hampir punah di wilayah itu. Meski demikian, para ilmuwan yang meneliti tanaman pangan masih menemukan gandum hitam dan heifer yang memiliki kandungan isotop radioaktif level tinggi. Meski sudah puluhan tahun berlalu, Pripyat dianggap masih sangat berbahaya untuk dihuni manusia. Menurut sebuah penelitian, daerah sekitar Chernobyl harus tetap kosong setidaknya selama 3.000 tahun karena tingkat kontaminasi yang sangat tinggi. Singkatnya, peristiwa mengerikan yang terjadi di Chernobyl merupakan sebuah bencana yang timbul akibat manusia sendiri. Ledakan reaktor nuklir ini menjadi pelajaran dan pengingat bahwa sekecil apapun kelalaian manusia dalam pengoperasian reaktor nuklir akan berdampak besar bagi lingkungan dan hidup manusia. Ambisi kedaulatan energi dari pemerintahan saat itu yang tak diiringi dengan persiapan matang menjadi pelajaran yang tak pernah usang hingga kini.